Shalom Mbak Zara, selamat pagi. Ya puji Tuhan bisa punya kesempatan untuk pelayanan di tempat ini dan kita berkumpul bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Hari ini di minggu yang keempat kita masih melanjutkan seri pembahasan kita tentang kitab Hakim-Hakim. Di minggu yang pertama kita belajar bagaimana awal mula kekacauan, minggu yang kedua kita sudah belajar bagaimana degradasi generasi, lalu yang minggu ketiga kemarin siklus yang selalu berputar yang akan kita dapati selama kita membaca kitab Hakim-Hakim. Mungkin selama ini kita membaca kitab Hakim-Hakim hanya mengenali tokoh-tokoh pahlawan di dalam kitab Hakim-Hakim. Ada Deborah, Simpson atau mungkin Gideon. Tapi sebenarnya dalam kitab Hakim-Hakim menjelaskan kepada kita apa yang menjadi kekacauan di dalam bangsa Israel adalah kekacauan kita. Apa yang menjadi harapan dan kesetiaan Allah di dalam kitab Hakim-Hakim adalah tercurah juga dalam hidup kita masing-masing. Maka hari ini kita akan belajar di pasal yang ketiga dari kitab Hakim-Hakim. Judul firman Tuhan kali ini adalah tentang dibiarkan tetapi tidak diabaikan. Mengapa Allah bersikap membiarkan kepada umatnya? Dan kita akan menggali kejahatan seperti apa yang ada di dalam umat Allah pada waktu itu. Dan kita akan melihat nanti hakim yang pertama yang dituliskan di pasal ini akan melakukan pembebasan dan pembebasan ini apakah berlaku buat kita. Dan kita akan belajar ini dari ayat 1 sampai ayat yang 11. Tapi kita akan membaca ayat 1 sampai 6 dulu. Ayat 1 sampai 6 kita akan baca bersama-sama. Saya akan membaca ayat 1, saudara ayat 2 yang genap. Dan kita akan selesai di ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Saya bacakan dari ayat yang pertama. Hakim-Hakim pasal 3 dimulai dari ayat yang pertama. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka. Yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Sidon dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan menuju Hamat. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Ya. Nanti kita akan melanjutkan sampai ayat 11, tapi kita berhenti di ayat yang ke-6. Jadi poin khotbah kali ini ada 3 tentang pembiaran, kejahatan, dan pembebasan. Mari kita masuk di poin yang pertama tentang pembiaran. Jika kita menilik dari pasal 3 ayat 1 tadi, kita melihat bahwa inilah bangsa yang dibiarkan Allah, yang dibiarkan Tuhan, tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel. Jadi ada satu frase menarik yang saya garis bawahi di depan, dikatakan bangsa yang dibiarkan Tuhan untuk tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Kata ini atau frase ini kalau kita lepaskan dari konteks, kita akan berpikir, Tuhan membiarkan. Tuhan kok diam saja? Di mana yang katanya tema dari kitab Hakim-Hakim ini kesetiaan Tuhan di dalam kekacauan, di mana kesetiaan Tuhan? Di mana kasih Tuhan, di mana kepedulian Tuhan? Kenapa di teks ini dikatakan bangsa-bangsa itu dibiarkan Tuhan tinggal di tengah-tengah mereka? Kalau kita melihat teks ini, kita seakan-akan melihat sebuah misteri, apakah benar Tuhan itu diam saja? Apakah benar Tuhan melepaskan kasihnya kepada umatnya? Apakah benar Tuhan berhenti setia kepada umatnya? Dan apakah benar Tuhan sedang pasif, apatis, diam saja membiarkan apa yang terjadi di keadaan bangsa Israel? Tapi kalau kita melihat satu ayat sebelumnya dari ayat 1 ini, ayat terakhir dari pasal 2, kita akan mengetahui. Dikatakan di ayat 23 pasal 2, demikianlah Tuhan membiarkan. Jadi frase dibiarkannya ini adalah frase di mana ini melanjutkan dari situasi yang terjadi di pasal 2.
Apa yang terjadi di pasal 2, bangsa Israel mengalami kemerosotan moral. Mereka tidak percaya akan Tuhan, mereka tidak menaati firman Tuhan. Kita sudah belajar itu dari minggu pertama, kedua, dan ketiga. Mereka yang seharusnya menghalau bangsa Kanaan tapi tidak dihalau, dikasih kekuatan sampai kuat tapi mereka memilih kenyamanan daripada ketaatan. Mereka kompromi dosa, degradasi secara moral, dan mereka melakukan penyembahan berhala. Dan inilah kenapa teks ini berbunyi, Tuhan membiarkan mereka ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dengan sengaja Tuhan memberikan sebuah situasi bahwa saya kasih ini ke kamu dan saya biarkan. Tapi yang kedua bukan hanya sekedar konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Yang kedua adalah ada maksudnya. Perhatikan ayat yang kedua. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Saya rasa ayat 2 ini adalah ayat favorit kita. Seringkali kita pengen tahu maksudnya Tuhan apa. Pengen tahu tujuannya Tuhan pada hidup kita itu apa. Kita nggak mau hidup di dalam misteri di dalam iman kita. Kita ingin sekali terobati rasa penasaran kita, sakjane maunya Tuhan itu apa? Maksudnya Tuhan apa? Dan ayat 2 ini menjelaskan, maksudnya hanyalah untuk apa? Melatih bangsa Israel untuk berperang. Jadi, bila yang pertama kita melihat pembiaran Allah adalah konsekuensi dari dosa. Mereka melakukan semua hal yang jahat, kompromi dosa dan segala hal yang mendukakan hati Allah. Dan sekarang yang kedua, pembiaran tersebut terjadi karena ada tujuan, ada maksudnya. Apa maksud dan tujuannya? Ayat tadi menjelaskan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tidak mengenal peperangan. Bangsa yang gak tahu caranya berperang. Maka mereka harus dilatih. Mereka harus dikasih situasi supaya mereka bisa berlatih berperang. Jadi tujuan dan maksud dari pembiaran Tuhan ini adalah untuk melatih diri. Dengan sengaja Tuhan melakukan dalam tanda kutip pembiaran untuk apa? Untuk melatih orang Israel, umat Allah, supaya mereka punya keahlian berperang. Supaya mereka punya keterampilan memakai senjata, supaya mereka memiliki strategi ketika berhadapan dengan musuh atau bangsa yang harus mereka perangi. Tapi mungkin kita bertanya gini, lah kenapa kok repot-repot ya? Kenapa nggak langsung dikasih kemenangan aja? Kenapa nggak langsung menang aja? Kenapa repot-repot harus dilatih? Ini sebabnya di ayat yang ketiga. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Lebanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Inilah yang mereka harus hadapi. Bayangkan saja rajanya ada 5 dan ada penduduk Kanaan. Kita bayangkan kalau satu raja ada satu pasukan. Kalau kita hitung saja secara kasar satu pasukan itu sekitar 500 orang. Dikali 5 beserta seluruh pasukan pada waktu itu. Dan ini adalah pekerjaan yang berat. Dan Tuhan memberikan sebuah maksud di dalam pembiarannya untuk melatih bangsa Israel. Inilah pelatihan yang Tuhan hadirkan buat umatnya. Kalau saya boleh bersaksi cerita apa yang terjadi dalam hidup saya pernah pengalaman saya, motor pertama saya itu adalah motor Honda Star. Jadi motor itu kalau dilihat STNK-nya produksinya tahun 1988, hampir mirip dengan tahun kelahiran saya. Itu motor pertama saya. Saya beli itu karena dapat harga diskon dari teman hamba Tuhan dari bapak saya di Surabaya. Dan setelah punya, saya belum bisa naik motor. Karena prinsip orang tua saya adalah kalau belum punya jangan naik motor, jangan belajar naik motor. Soalnya kalau nanti ada apa-apa, nanti kita yang ganti. Siapa yang punya prinsip yang sama? Jadi saya belum bisa naik motor dan gak punya motor. Ketika motor itu datang, nah kesempatan nih. Saya bisa belajar, saya bisa melatih diri saya dan saya bisa naik motor. Dan menariknya adalah setelah saya bisa naik motor, motor bekas ini Honda Star tahun 1988 ini. Sepanjang 1 tahun tempat favoritnya adalah bengkel motor.
Setiap 1 bulan sekali, 2 bulan sekali selalu masuk bengkel. Entah itu mogok, bodinya kropos, lalu keluar asap, harus ganti piston, karburatornya ganti aki. Dan banyak sekali yang harus diperbaiki sehingga dalam setahun itu keluar masuk bengkel berkali-kali. Rasanya pengen protes. Ongkos bengkelnya sama harga belinya hampir mirip. Gitu kan. Tapi setelah saya menjalani 2 tahun, akhirnya saya ngerti. Oh, kalau mogok itu ada namanya motor tuh masuk angin. Kita pikir yang masuk angin itu manusia aja. Ternyata motor tuh ada masuk angin. Ada air masuk ke karburatornya. Ya, saya ngetes aja ya, seberapa jauh pengetahuan otomotifnya. Jadi setelah itu saya bukan hanya mengetahui bagaimana kondisi karburator, cara ngecek busi saya juga tahu, dikeluarkan, ditempelin di bodinya, keluar itu juga tahu. Ganti oli saya bisa, lalu nyetel antara campuran udara dan bensin di karburator juga bisa. Ternyata pengalaman 1 tahun saya tadi menghabiskan banyak uang, tenaga dan waktu, melatih saya untuk bisa punya motor dan merawat motor. Seringkali Tuhan memberikan kita sebuah momen atau pengalaman yang kita mungkin gak sukai. Tapi itulah cara Tuhan untuk melatih diri kita. Tuhan melakukan pembiaran untuk melatih diri kita. Memberikan kita sebuah situasi, memberikan kita sebuah kondisi supaya kita dilatih dalam hidup kita masing-masing. Tapi pertanyaan berikutnya begini Mbak Sarah. Apakah Tuhan membiarkan hanya melatih diri saja? Melatih diri kan ini bersifat eksternal. Dan teks ini akan menolong kita mengerti. Perhatikan ayat yang keempat. Saya minta tolong dibacakan ayat ini, ayat yang keempat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantara mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Amin. Mereka itu tinggal di sana supaya mencobai orang Israel dengan perantaraan untuk mengetahui. Jadi selain pembiaran itu melatih diri secara eksternal, kemampuan mereka berperang, mereka punya skill, mereka bisa menggunakan pedang, menggunakan senjata, punya strategi, bisa punya chance atau kesempatan mengalahkan musuh. Tapi selain itu, ini yang menjadi lebih penting dalam maksud Allah, yaitu untuk memurnikan hati mereka. Dan sebenarnya ayat 4 ini pengulangan dari pasal yang sebelumnya, di pasal yang kedua juga sama. Ini menjelaskan bahwa inilah maksud Tuhan membiarkan suatu bangsa tinggal di tengah-tengah mereka. Inilah tujuan Tuhan memberikan satu situasi yang seolah-olah tidak ada perubahan, seolah-olah membuat sulit, seolah-olah membuat tidak nyaman, seolah-olah Tuhan diam dan tidak mendengar doa seruan kita. Dengan tujuan bukan hanya melatih secara eksternal skill kemampuan kita, tapi dengan tujuan untuk memurnikan hati. Pembiaran Tuhan bekerja bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Bekerja eksternal, tapi yang lebih penting adalah yang di dalam, yang internal. Yang di luar diubah, yang di dalam dimurnikan. Kemampuan kita atau apa yang ada di luar dalam diri kita diubah, tetapi yang paling penting yang di dalam hati kita dimurnikan. Inilah kenapa Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal bersama mereka. Tuhan dengan sengaja memberikan satu situasi yang tidak mudah, tidak enak untuk membuat mereka berlatih, bukannya sekedar berlatih, mereka memurnikan hati, mereka tahu bahwa di dalam hidup mereka, mereka harus bergantung kepada Tuhan. Tapi kalau kita mau jujur, Bapak Sarah, kalau kita mau mengaku pada diri kita sendiri, bukankah kita lebih membutuhkan perubahan yang di luar? Perubahan hati itu gimana kalau tahun depan aja? Perubahan situasinya sekarang aja. Kita lebih mendambakan bagaimana semua yang ada di luar diri kita, itu kalau bisa besok itu harus berubah. Doanya terjawab, kemauannya terpenuhi, keinginannya juga dikehendaki, terlaksana. Tapi tentang pemurnian hati, seringkali ini yang kita tolak. Seringkali bahkan ini bukan topik doa kita.
seringkali ini bukan termasuk list doa kita untuk sebuah kemurnian hati. Tuhan memberikan anugerah, bukan hanya sekedar ini loh tak kasih menang. Bukan hanya sebuah anugerah yang langsung menang, melatih diri supaya bangsa Israel tidak malas, tidak diam, tidak pasif. Tapi juga menyadari bahwa bangsa Israel harus memurnikan hati mereka. Seberapa jauh mereka memegang, menaati firman Tuhan. Seberapa jauh mereka percaya kepada Tuhan, seberapa jauh mereka bisa mengasihi Tuhan. Dan kalau kita melihat, siklus ini akan berulang berkali-kali. Dan yang terjadi di ayat setelahnya adalah apa yang terjadi? Mereka, kalau kita lompat ke ayat 6, mereka mengambil anak perempuan dan memberikan anak perempuan mereka kepada bangsa yang lain. Jadi mereka sedang ada dalam situasi dikasihi Tuhan, dipedulikan Tuhan, merasakan kasih setia Tuhan, tapi mereka nggak bisa menikmati itu. Mereka masih merasa bahwa saya butuh sesuatu yang lain yang di luar Tuhan. Saya tidak butuh diubahkan, saya tidak butuh dimurnikan. Yang saya butuh bagaimana semua keinginan saya terpenuhi. Semua maksud hati saya terlaksana. Dan itulah yang disebutkan dengan kejahatan. Perhatikan ayat yang kelima. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak perempuan mereka kepada anak laki-laki orang itu serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Seringkali kita melihat bahwa kegagalan bangsa Israel adalah menyembah berhala. Tapi perhatikan baik di ayat 6. Keluarga bangsa Israel ini, orang Israel ini, mereka melakukan kawin campur. Seharusnya mereka mengkhususkan diri sebagai umat Allah, orang Israel, suku Israel, tidak boleh melakukan kawin campur. Tapi mereka mengambil dan memberikan. Dan ayat 6 ini, kalimat atau frase mengambil dan memberikan anak ini hanya ada satu ayat ini di sepanjang kitab Hakim-Hakim. Ini sedang menjelaskan apa? Menjelaskan kejahatan di dalam bangsa Israel. Untuk membantu kita mengerti ayat ini, mari kita membayangkan situasi seperti ini, saudara. Jadi di satu tempat di Kanaan, orang Israel berdampingan dengan orang non-Israel. Ada satu keluarga Israel dan satu keluarga non-Israel. Keluarga Israel ini punya anak cowok, sementara keluarga non-Israel ini punya anak cewek. Mereka tetanggaan, satu kompleks rumah, satu RT, satu RW. Karena bertetangga, sering ketemu, sosialisasi bareng-bareng, mereka akrab, anaknya mungkin sering main bareng, sekolah bareng, les bareng, makin lama anak mereka tambah dewasa, anak cowoknya makin lama makin cakep, si anak cewek makin lama makin cantik. Dan anak cowok dari Israel ini jatuh hati kepada cewek non-Israel. Ini sama seperti pepatah Jawa. Witing tresno jalaran soko kebelet. Bukan ya, kulino. Lalu singkat cerita cowoknya nembak. Jadian terus pacaran. Mereka menjalin kasih, mereka memutuskan untuk menikah. Dan karena hubungannya serius, cowok Israel ini laporan sama papa mamanya. Dia bilang gini, "Pah, Mah, boleh gak aku minta waktunya sebentar aja? Aku mau ngomong sesuatu yang serius." Dan mereka duduk di ruang tamu, duduk sekeluarga, dan cowok ini bilang, "Papa, Mama, aku ini kan sudah dewasa dan saya dekat sama tetangga kita. Kami sudah saling suka, kami sudah jalin hubungan, menjalin kasih, kami sudah serius dan mau menikah. Kira-kira Papa dan Mama bagaimana? Setuju enggak dengan rencana pernikahan kami? Papa dan Mama merestui enggak seriusnya hubungan kami?" Lalu papanya jawab, "Nak, kamu ini kan suku Israel. Dia kan enggak. Kamu kan dari lahir, darahmu dari orang Israel.
Tapi dia kan enggak. Tapi ya udah, gimana lagi? Enggak apa-apalah. Yang penting kalian kan udah saling sayang. Sudah serius mau menikah dan saya rasa papa setuju. Tapi ini dari papa. Gimana menurut mama? Mamanya lalu jawab. Mamanya bilang, kalau saya ngikut apa kata papa saja. Kalau papa iya, mama juga iya. Kalau papa setuju, mama juga setuju. Kalau papa merestui, mama juga merestui. Dan singkat cerita, cowok Israel ini menikah dengan cewek non-Israel. Pertanyaan saya, kira-kira apa yang menjadi prinsip hidup, nilai hidup dari keluarga orang Israel ini? Toleransi mungkin? Boleh kita menerima siapapun, jangan pilih-pilih. Keberagaman mungkin. Kita harus bisa menerima siapapun, jangan pandang suku. Kita harus menerima siapapun itu, yang penting saling mengasihi. Tetapi jika kita melihat konteks dalam kitab Hakim-Hakim, apa prinsip dari keluarga Israel ini? Inilah prinsip yang mereka hidupi. Perintah Tuhan boleh dilanggar. Tidak taat kepada Tuhan itu enggak apa-apa. Tuhan tidak wajib disembah. Jadi kamu menikah dengan siapapun boleh. Menjalin kasih dengan siapapun boleh. Kamu enggak apa-apa kok enggak nurut Tuhan. Kamu enggak apa-apa kok enggak taat sama Tuhan. Dan kamu enggak wajib menyembah Allah. Kamu menyembah yang lain juga boleh. Jika kita menggunakan lensa modern, pandangan kita sekarang, mungkin kita nggak akan mendapat itu. Wajar, normal, biasa. Kan saling mengasihi. Kan yang menjalani, yang menikah kan mereka. Biarkan aja lah. Gitu. Tapi dalam kitab Hakim-Hakim, bukan itu konteksnya. Konteksnya mereka sedang ada dalam situasi. Mereka harus menjaga diri mereka. Tidak boleh kawin campur. Jadi ketika mereka memutuskan bahwa menjalin kasih dengan orang yang sukunya berbeda, saya bukan rasis tapi ini konteks dalam kitab Hakim-Hakim, dan mereka menikah, dikatakan di ayat tadi, mengambil anak perempuan dan memberikan anak perempuan mereka kepada laki-laki non-Israel itu adalah tanda mereka sedang berkata, enggak apa-apa kok enggak nurut Alkitab. Enggak apa-apa kok enggak taat sama Tuhan. Oh enggak apa-apa, enggak menyembah Tuhan enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa. Enggak ada yang salah kan hal itu. Kita harus pakai lensa yang Alkitab berikan kepada kita untuk memandang. Perhatikan bagaimana seharusnya bangsa Israel itu melihat situasi ini. Yang pertama, saat mereka dari bangsa yang dulu dijajah di Mesir, mereka menjadi budak. Mereka keluar. Makanya kitab Keluaran, mereka bebas. Ada Keluaran 34 ayat 16. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Di kitab Keluaran, nenek moyang dari generasi keluarga ini sudah dikatakan, enggak boleh kamu menikah dengan mereka. Jangan. Itu pada waktu mereka bebas. Kan mereka dari budak dibebaskan. Lalu mereka melakukan pengembaraan perjalanan di padang gurun. Keluarlah kitab Ulangan. Musa mengulangi apa yang menjadi perintah Tuhan, janji Tuhan di kitab Ulangan. Perhatikan kitab Ulangan pasal 7 ayat 3. Mungkin untuk kita bisa simak sama-sama, boleh bantu dibacakan. Ulangan pasal 7 ayat yang ketiga. Apa yang dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat yang ketiga. Boleh bantu saya untuk membaca? Amin. Keluaran ketika mereka jadi budak, bebas tuh, jadi orang bebas. Lalu di dalam pengembaraan perjalanan mereka di padang gurun, mereka dikasih satu hukum. Ini loh, ini enggak boleh, ini boleh. Dan di ayat 3 tadi dikatakan, jangan kawin mengawinkan dengan bangsa lain. Enggak boleh, itu perkawinan yang dilarang. Dan itu kan dari
bangsa budak bebas, perjalanan di padang gurun. Dan sekarang mereka sedikit lagi masuk tanah perjanjian tuh. Keluarlah kitab Yosua. Yosua 23 ayat 12 dan 13. Perhatikan dua ayat ini. Yosua 23 ayat 12 dan 13. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa-sisa bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, yaitu Kanaan, kawin mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu. Sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Inilah kenapa ketika mereka melakukan perkawinan campur, mereka sedang berkata bahwa perintah Tuhan tuh enggak apa-apa kok enggak dituruti. Tuhan tidak layak untuk disembah, enggak apa-apa kamu menyembah dewa lain, enggak apa-apa kamu enggak taat. Karena sedari awal dari generasi pertama sampai generasi berikutnya mereka pada waktu itu ada hukum, ada perintah yang diulang berkali-kali dan tidak berubah. Enggak boleh kawin campur dengan bangsa lain. Dan apa yang terjadi di ayat yang ke-6 tadi? Mereka mengambil untuk jadi menantunya dan memberikan kepada bangsa lain. Disinilah di ayat 7 mengatakan, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebelum mereka datang sebagai keluarga ke kuil Baal, mereka sudah melakukan kejahatan di dalam hati mereka. Sedari awal firman Tuhan tidak pernah ditanamkan dalam hatinya, tidak pernah berkeputusan untuk taat dan hidup semaunya sendiri. Jadi disinilah kita melihat betapa kacaunya bangsa ini. Inilah kekacauan bangsa Israel dalam kitab Hakim-Hakim. Mereka sudah tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mereka hidup berpikir bahwa sepertinya ini baik, mereka lakukan. Sepertinya ini enggak menguntungkan, mereka enggak lakukan. Yang jadi pedoman adalah kemauannya sendiri, bukan firman Tuhan. Mereka hidup berdampingan menjadi satu keluarga. Mereka beribadah bersama-sama dan akhirnya apa? Punya budaya yang sama, punya kebiasaan yang sama. Dan Israel kini menjadi serupa dengan Kanaan. Enggak bisa dibedakan mana yang umat Allah, mana yang bukan Allah. Karena sudah sama. Sudah tinggal bersama, beribadah bersama-sama, nggak bisa dibedakan lagi. Inilah kacaunya umat Allah di dalam kitab Hakim-Hakim. Di tempat saya tinggal, di Nganjuk, di kurang lebih 500 meter dari rumah saya itu ada satu perempatan. Perempatan dari jalan provinsi Solo Surabaya, tapi itu dibelah oleh jalan kecamatan. Dulunya sewaktu saya kecil, perempatan itu tuh nggak ada lampu merahnya. Lalu semenjak saya usia remaja sekitar 15-16, lalu dipasang lampu lalu lintas. Pas 4 tuh, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Tapi yang menarik itu begini saudara. Di perempatan itu ada Pak Ogah. Pak Ogah itu akan nyebrangkan. Orang-orang yang sedang melakukan perjalanan ini lebih nurut sama Pak Ogahnya dibanding lampu merah tadi. Jadi sampai satu waktu ada kenalan saya datang, Mas Haris tahu nggak perempatan itu? Iya. Kok bisa ya? Orang jalan lebih nurut Pak Ogah ini daripada lampu merah. Saya nggak pernah tahu dimanapun kecuali di sini. Kacaunya jalan karena lebih nurut apa kata Pak Ogah ini daripada peraturannya. Dan inilah yang terjadi di dalam Hakim-Hakim. Mereka sangat kacau bukan karena sekedar kondisinya saja, tapi kacaunya mereka karena sudah nggak nurut lagi apa yang menjadi prinsip kebenaran. Pelanggaran yang dibiasakan akan menjadi kewajaran. Dan izinkan saya berkata dengan lembut. Kewajaran yang disebut dalam kitab Hakim-Hakim ini adalah
kejahatan. Enggak apa-apa kok. Melakukan ini enggak apa-apa. Enggak salah. Tuhan enggak marah. Enggak apa-apa kamu enggak menyembah Tuhan. Enggak apa-apa, kita bebas kok menyembah Allah manapun bebas. Kan semua agama sama saja. Dalam tanda kutip. Semua prinsip kebenaran Alkitab hilang seketika. Semua prinsip Alkitab yang membawa kita kepada sang kebenaran tidak berlaku lagi. Dan kewajaran itu disebut di ayat ini adalah sebuah kejahatan. Teks ini memberikan pesan kepada kita. Mungkin kita sedang tinggal bersinggungan, tinggal berdampingan dengan budaya-budaya dunia. Mungkin budaya dalam dunia berkata, follow your heart, ikuti kata hatimu. Tapi firman Tuhan katakan, jangan ikuti kata hatimu itu jahat dan licik. Follow Jesus, ikut Yesus, ikutilah Yesus. Enggak apa-apa kok dosa dikit. Enggak apa-apa, enggak taat Tuhan dikit, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kita enggak punya disiplin rohani itu boleh kok. Enggak ke gereja ya enggak apa-apa, enggak baca Alkitab ya enggak apa-apa, enggak ibadah enggak apa-apa. Lalu makin lama makin besar. Korupsi itu enggak apa-apa, yang penting jangan ketahuan orang lain. Bohong itu kan boleh, yang penting enggak merugikan. Karena ada yang namanya bohong putih. Kecanduan itu wajar, yang penting jangan sering-sering. Pornografi, masturbasi, apapun itu enggak apa-apa kok itu. Mau narkoba kayak apapun enggak apa-apa. Manusiawi kok, kita semua manusiawi. Seks bebas, boleh, yang penting jangan sampai hamil atau menghamilin anak orang. Cerai, enggak apa-apa, yang penting sama-sama untung, tidak merugikan. Sejauh mana prinsip tadi kita simpan dalam hati kita. Dan itu kejahatan di mata Tuhan. Kita berpikir pedoman hidup saya adalah saya. Firman Tuhanlah yang menuntun langkah kita. Siapa yang kita ikuti? Kemana kita melangkah? Sejalankah kita dengan apa kata firman Tuhan? Kadangkala kejahatan di mata Tuhan itu bukan tentang kriminal. Bukan tentang membunuh orang, masuk penjara, lalu melakukan sebuah hal yang tercela. Enggak. Kejahatan di mata Tuhan berkaitan dengan hati kita. Para orang tua, prinsip apa yang kita hidupi? Dan prinsip apa yang sedang kita ajarkan kepada keluarga kita? Nilai Injilkah atau nilai dunia? Buat kita jemaat Tuhan, nilai apa yang kita hidupi? Nilai Injilkah atau nilai dunia? Dan kalau kita menuruti apa yang dunia katakan, bukan dari Injil katakan, inilah yang dikatakan kejahatan. Dan bagaimana Tuhan meresponi kejahatan itu? Kalau kita melihat siklus tadi, mereka memberontak, melakukan apa yang jahat. Lalu di ayat berikutnya mengatakan, lalu dijuallah mereka kepada bangsa yang lain, mengalami penindasan, dan mereka berseru. Mereka berseru kepada Tuhan, melakukan permohonan di ayat 9. Dan yang menarik adalah, Tuhan meresponi dengan pembebasan. Perhatikan ayat yang 9. Ayat 9 adalah ayat di mana mereka berseru untuk sebuah pembebasan. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas, adik Kaleb. Disinilah kita melihat, inilah hakim pertama yang Tuhan berikan untuk melakukan pembebasan. Disinilah kita melihat kabar bahagia, anugerah Tuhan datang, bukan hanya sekedar satu situasi, sekarang ada bentuknya berupa pembebas dan itu bernama Otniel. Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel dan dia adalah Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Siapakah Otniel? Kenapa Otniel jadi hakim yang pertama? Dikatakan di sini Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Jadi Kenas ini adalah adik dari Kaleb. Kalau kita mengenal Kaleb,
maka kita langsung merujuk pada bilangan. Ada 12 pengintai, pergi ke tanah perjanjian, ke Kanaan, 12-nya pulang, 10-nya berkata negatif, 2-nya berkata positif. Yang 2 siapa aja? Yosua dan Kaleb. Kaleb adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah keturunan Yehuda, dan Otniel adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dia menikahi seorang perempuan Israel bernama Aksa. Kalau kita melihat lagi dalam Yosua 15 ayat 17, Hakim-Hakim 1 ayat 13, pasal 1 yang kemarin sudah kita baca, kita melihat bahwa Otniel ini bukannya sekedar dari keluarga baik-baik, rohani, tapi dia seorang yang penakluk. Dia juga bisa perang dan memenangkan peperangan. Dia bisa menaklukkan bangsa yang harus dihalau. Saudara boleh lihat itu di Hakim-Hakim pasal 1 ayat 13. Jadi Otniel ini reputasinya adalah keluarga yang baik, rohaninya percaya sama Tuhan, skillnya dia pemberani dan bisa mengalahkan musuh. Dan saya rasa ini hakim yang pertama yang cukup baik untuk memberikan satu batasan bahwa ini loh seorang pembebas, seorang penyelamat. Karena konteksnya tadi, orang-orang gak percaya sama Tuhan. Mereka kawin campur semaunya sendiri. Dan Otniel dipilih Tuhan untuk menjadi seseorang, ini loh contohnya seorang penyelamat, seorang yang dari keluarga, dari suku Yehuda, suku Israel, menikah dengan orang dengan suku yang sama, dia keturunan orang percaya dari Kaleb, dan dia bisa mengalahkan musuh, menghalau musuh di pasal 1 ayat 13. Pembebas yang baik. Keluarga yang baik, rohani yang baik, kemampuan yang baik. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan memberikan pembebasan hanya dari reputasi saja? Tapi apakah benar kitab ini sedang menjelaskan pembebas yang baik harus ada dalam reputasi, keluarga yang baik, rohani yang baik, dan kemampuan yang baik? Maka ayat 10 menolong kita untuk mengerti. Perhatikan ayat yang ke-10. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Perhatikan, Roh Tuhan menghinggapi Otniel. Inilah yang membuat Otniel bisa jadi pembebas, penyelamat, membebaskan bangsanya dari orang-orang yang mengganggu. Ini menjelaskan apa, Bapak Saudara? Ini menjelaskan bahwa memang Otniel berasal dari keluarga yang baik, tapi dia tetap orang biasa. Memang dia punya kerohanian yang baik, tapi dia tetap orang biasa. Memang Otniel punya kemampuan yang baik, tapi dia tetap orang yang biasa. Apa yang luar biasa? Yang luar biasa adalah Otniel disertai oleh Roh Tuhan. Jadi pembebasan yang terjadi dalam kitab Hakim-Hakim, pembebasan yang pertama, hakim yang pertama, semuanya terjadi dan mereka mengalami kebebasan. Bukan karena kemampuan orang, tapi karena penyertaan Tuhan. Inilah pembebasan yang sejati yang Tuhan berikan. Memang Otniel ini baik, gak bisa disaingi orang-orang sejamannya. Tetapi bukan Otniel yang menonjol. Yang menonjol siapa? Roh Tuhanlah yang menyertai, menghinggapi. Dan ia bisa menghakimi orang Israel. Ia maju berperang dan Tuhan memberikan kemenangan atas Raja Aram. Jadi pembebasan yang sejati datang dari Tuhan. Pertanyaan saya, kebebasan seperti apa yang kita rindukan? Kebebasan yang Tuhan berikan atau kebebasan yang manusia berikan? Seringkali kita berpikir bahwa kebebasan itu datang dari usaha manusia. Ya sama kayak Otniel itu loh. Udah rajin ke gereja, dari keluarga baik-baik, dia juga punya kemampuan yang baik. Itu, dia bisa membebaskan. Kita berpikir seperti itu mungkin. Kebebasan itu juga datang dari dunia. Makanya kebebasan itu datang dari reputasi, uang, kesehatan tubuh,
politik mungkin, ekonomi, orangnya, dan pemimpin mungkin. Semakin sempurna reputasi, semakin bebas dari cibiran. Nggak ada yang gosipin, kamu sudah terlampau baik. Semakin banyak uang, kamu bebas ngapain aja. Semakin prima tubuh kita, kamu bebas menikmati apa yang kamu mau. Semakin stabil kondisi ekonomimu, politik di sekitarmu, maka kamu semakin bebas dan semakin tenang. Saya tidak anti akan semuanya itu baik. Tapi kalaupun bisa memberikan kebebasan, itu sementara. Tidak sampai bebas, kekal. Dan kita seringkali menggantungkan kebebasan kita pada hal-hal seperti itu. Jadi seolah-olah kita bebas, tapi sebenarnya kita sedang diperbudak. Kapan kita tahu kita diperbudak? Kapan kita tahu kita merasa bebas tapi ternyata enggak bebas? Saat kita jadi hamba uang. Kita diperhamba oleh uang. Saat kita diperbudak oleh dunia. Saat kita dikendalikan oleh situasi dan kondisi. Disitulah kita tahu mana kebebasan itu. Enggak ada. Kita gampang marah, kita gampang protes, gampang menghina orang. Kita menjadi hamba uang, diperbudak oleh dunia. Jadi bebas? Enggak, kita enggak bebas. Kita sedang diperbudak oleh yang kita anggap itu membebaskan. Jadi kebebasan seperti apa yang kita inginkan? Kebebasan yang Tuhan berikan atau kebebasan yang dunia tawarkan yang sebenarnya itu hanya sebuah tipuan. Dan di ayat terakhir menjelaskan seberapa jauh kebebasan yang Otniel kerjakan. Ayat terakhir. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel anak Kenas. Pembebasan itu hanya terjadi seberapa lama? 40 tahun. Sementara saja. Kebebasannya tidak terjadi kekal. Kebebasannya tidak utuh. Kebebasannya tidak penuh. Kebebasannya hanya sementara. Inilah kenapa kita tidak boleh menggantungkan diri kita kepada dunia dan orang lain. Karena semakin kita merasa bahwa aku bebas kalau punya ini, aku bebas kalau punya itu, aku bebas kalau bisa merengkuh ini. Disitulah kita sedang diperbudak, bukan bebas. Kita menjadi hamba atas situasi, menjadi hamba uang, kita diperbudak oleh dunia. Kita sedang ditipu oleh kebebasan yang dunia berikan. Tapi menariknya, di dalam Injil, kalau Otniel tadi orang Yehuda, siapakah keturunan Yehuda yang bisa menjadi pembebas sejati? Siapakah keturunan Yehuda yang nanti akan mati sama seperti Otniel, tapi dia bangkit lagi memberikan kebebasan secara kekal? Siapa itu? Yesus Kristus. Di kayu salib, Yesus dibiarkan oleh Allah sendirian. Dia berteriak, Tuhan kenapa kau tinggalkan aku? Di kayu salib, dia yang benar, yang tidak berdosa, rela dianggap sebagai pembuat kejahatan. Supaya kita orang berdosa menerima kebebasan kekal. Dia mengalami kesendirian, dia rela dianggap sebagai pembuat kejahatan. Supaya kebebasan kekal itu diterima oleh kita. Supaya kita yang harusnya jadi hamba dosa, budak dosa, kita punya kebebasan sejati di dalam Yesus Kristus. Jadi marilah kita tutup Alkitab kita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Seringkali kami ada dalam situasi-situasi di mana kami mempertanyakan pertolongan Tuhan. Kelepasan yang daripada Tuhan. Kami seringkali merasa bahwa kami dibiarkan. Tapi Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kami diajar dan dihiburkan bahwa di dalam setiap pembiaran yang Tuhan izinkan, Tuhan punya tujuan yang indah buat hidup kami. Tuhan tolong kami
untuk memahami apa tujuan-Mu. Untuk kami bisa mengalami pemurnian hati kami melalui setiap peristiwa yang saat ini kami sedang alami. Atau bahkan Tuhan ingin melatih hidup kami semakin karakter kami diubahkan. Kami mungkin semakin terampil dalam setiap pekerjaan kami. Kami mungkin terampil dalam parenting kami. Apapun itu Tuhan, kami mohon Engkau sendiri yang akan melatih dan menolong kami. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami mulai condong kepada nilai-nilai dunia. Kami merasa bahwa kami tidak menurut Tuhan itu baik-baik saja. Kami kompromi dengan hal-hal yang kecil Tuhan, padahal itu adalah menyakiti hati-Mu. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia. Kiranya Engkau mau terus menolong kami, memurnikan hidup kami Tuhan, mendewasakan setiap kami. Dan kami mau Tuhan bergantung kepada pembebasan yang daripada-Mu saja. Ya, uang seringkali bisa membebaskan kami. Ya, situasi yang nyaman membebaskan kami, tapi kami sadar itu hanya sementara. Dan kalau kami tidak hati-hati, kami justru akan menjadi hamba atas semua itu. Tapi Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kami mau melihat kebebasan yang sejati, pembebas yang sejati kami ialah Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Kebebasan kami kekal. Kebebasan kami tidak dibatasi oleh situasi-situasi. Dalam segala kondisi kami bebas di dalam Engkau. Dalam segala kondisi kami bisa bersuka cita. Karena Engkau sudah memberikan kebebasan itu. Kami bisa tenang, kami bisa berharap, kami tetap bisa bersuka cita. Bahkan dalam lembah sekalipun. Karena kami tahu kami tidak diabaikan. Kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan oleh Engkau yang sudah berkorban hidup buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menolong kami untuk semakin menikmati pribadi Tuhan dan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Biarlah kebenaran ini juga kami hidupi di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam setiap pergumulan yang saat ini kami sedang alami. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan dan mengabaikan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang akan terus menolong setiap anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di tempat ini, untuk mengalami berkat-Mu, mengalami kelepasan daripada Tuhan, mengalami pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap kehidupan mereka selepas pulang dari gereja ini, Tuhan yang sertai, Tuhan yang ingatkan, Tuhan yang ajar, dan Tuhan yang menolong. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita mau pulang membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan penghiburan di dalam Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini, minggu ini, sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.